Mari kita memulai renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus Putramu, kami boleh memperoleh anugerah keselamatan. Kami bersyukur di pagi hari baru pada pekan yang baru ini, Engkau boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan, sehingga boleh memulai lagi seluruh tugas karya pelayanan kami di sepanjang hari ini. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepada Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa puasa kerap kali membuat kita menjadi peka. Puasa bukan sekedar tidak makan dan minum. Puasa juga bukan sekedar kewajiban keagamaan. Bukan juga untuk terlihat suci, tetapi puasa adalah satu cara agar dapat lebih akrab dengan Tuhan dan peduli kepada sesama. Puasa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan memiliki belas kasih. Santo Peter Kristologus berkata, "Puasa adalah jiwa dari doa, belas kasih adalah sumber hidup dari puasa." Bagi orang Katolik, puasa adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan sebagai silih atas dosa-dosa kita. Puasa tanpa penyangkalan diri merupakan sia-sia belaka. Dan puasa itu
mengajak kita untuk membaharui diri. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, sudah beberapa tahun terakhir ini kita belajar untuk tidak hanya sebatas puasa jasmani, tetapi lebih pada puasa karakter. Ternyata puasa karakter itu lebih menantang karena perlu membutuhkan buah roh dalam diri masing-masing. Belajar menurunkan ego, belajar bersikap positif, dan bersyukur dalam segala situasi. Puasa haruslah didasari atas iman, serta dilakukan dengan kerelaan dan penuh sukacita. Puasa bukanlah memaksanya untuk melakukan apa yang ia mau. Namun berpuasa memaksa kita untuk lebih dekat dengan Yesus sendiri, menjauhi hal-hal yang duniawi. Puasa akan sia-sia jika dilakukan sekedar rutinitas keagamaan. Apakah kita sudah memaknai ajakan kutipan kitab suci pada hari ini dalam menjalani masa-masa penuh rahmat, khususnya untuk berpuasa? Kita diajak untuk melaksanakan puasa dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Semoga demikian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan di hari baru ini pada pekan yang baru. Semoga kami setia mewartakan Injil dengan sukacita sampai kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.